Bagi pelamar CPNS tahun 2024, ada baiknya kalian memperhatikan beberapa hal ini sebelum melaksanakan proses pendaftaran, seperti kapan pendaftaran CPNS dibuka, kapan pembuatan akun, kemudian tahapan tesnya apa saja, persyaratan dan juga berkas apa yang perlu kalian siapkan, dan juga bagaimana cara melihat formasi yang dibuka. Semua kita akan bahas lengkap di video ini, jadi silakan kalian simak dan tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Jopri dan masih di channel Mister Miri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu memantau terkait dengan perkembangan CPNS untuk tahun 2024 ini. Kemudian teman-teman juga yang sudah berlatih dan persiapan untuk pelaksanaan tes SKDCAT baik yang sekolah kedinasan atau CPNS, yang menjadikan channel saya ini menjadi salah satu channel rekomendasi bagi teman-teman yang tentu ingin belajar persiapan menghadapi tes SKDCAT. Dan di video kali ini kita akan bahas memberikan informasi yang mungkin banyak teman-teman bingung, apalagi bagi pelamar pemula terkait dengan proses persiapan dari mendaftar CPNS tahun 2024 ini. Dan kita buka informasinya dari kapan jadwal pelaksanaan tes CPNS 2024 ini dimulai. Nah, untuk proses pendaftaran ataupun jadwal dari tes CPNS ini, per video ini dibuat memang belum ada detail resmi kapan CPNS itu dibuka oleh Kemenpan RB ataupun BKN. Karena yang berhak mengumumkan terkait dengan jadwal pembukaan pendaftaran itu adalah Kemenpan RB dan juga BKN. Mereka lah yang menjadi Panselnas yang nantinya akan memberikan informasi apabila CPNS ini sudah dibuka. Tetapi berdasarkan rapat ya pengadaan CSN atau CPNS bersama instansi yang membuka CPNS tahun 2024 ini tanggal 29 Juli 2024 hari Senin kemarin, bahwasanya sudah ada skenario atau gambaran atau rancangan untuk pendaftaran CPNS ini dibuka ya. Itu direncanakan dimulai pada pertengahan Agustus atau minggu ketiga Agustus. Mungkin ya setelah 17 Agustus ya akan dibuka proses pendaftarannya. Tapi memang untuk jadwalnya itu memang belum ada, hanya saja baru sebatas gambaran. Untuk gambarannya itu ya kalau pendaftaran itu direncanakan minggu ketiga bulan Agustus, kemudian untuk SKDCAT-nya Oktober ya, Oktober 2024. Tetapi sekali lagi tanggal resminya itu memang belum ada dan kita masih menunggu rilis dari BKN dan juga Kemenpan RB. Nah, nanti kalau sudah ada informasi resmi dari BKN dan juga Kemenpan RB, maka akan di-share ya terkait dengan jadwalnya itu seperti ini, kurang lebih ini acuan jadwal tahun 2023 dan kurang lebih jadwal seperti ini. Ada tahapan pengumuman formasi, ada juga tahapan pendaftaran SKDCAT, masa sangga. Nah, kurang lebih jadwalnya seperti ini nanti. Tapi sejauh ini jadwalnya seperti ini untuk 2024 memang belum dirilis oleh BKN dan juga Kemenpan RB. Dan kemudian untuk cara melihat formasi yang dibuka itu bagaimana? Nah, untuk teman-teman yang memang ingin mendaftar ya CPNS tahun 2024 ini, tapi kalian kebingungan terkait dengan melihat persyaratannya di mana, kemudian instansi apa saja yang membuka, kemudian kalian ingin ambil instansi Kemenkumham, kemudian ijazahnya apa saja. Nah, itu biasanya akan diumumkan oleh instansi masing-masing terkait dengan persyaratan formasi apa saja yang akan dibuka ya untuk dari instansinya. Nah, kalian bisa melihatnya dengan memantau sosial media dan juga website resmi dari instansi yang ingin kalian lamar. Contohnya kalau Kemenkumham, kalian sering saja pantau sosial medianya Kemenkumham RI atau Biro Sekjen Kumham, atau juga kalian bisa melihat di website resminya CSN Kemenkumham.go.id. Begitupun dengan instansi lainnya seperti kejaksaan, kalian bisa melihat di sosial medianya, di Biro Kepegawaian atau Biro Kejaksaan, atau juga kalian bisa pantau sosial medianya. Nah, hal itu juga berlaku bagi teman-teman yang ingin mendaftar CPNS di pemerintah daerah. Nah, untuk di Pemda biasanya kalian melihatnya itu di website instansi dari Pemda kalian masing-masing sesuai dengan pemerintah daerah yang ingin kalian lamar. Biasanya akan di-share di sana atau bisa juga di website dari BKPSDM ya atau BKD ya, BKD dari daerah masing-masing. Biasa akan di-share kalau memang daerah tersebut update. Nah, atau cara lainnya kalian bisa melihat di tampilan awal atau dashboard awal dari menu SSCSN BKN.go.id. Jadi tempat pendaftaran
SSCSN itu, tempat pendaftaran CPNS itu di website SSCSN. Nah, tampilannya seperti ini, kalian nanti akan ada satu menu ASN Karir. Nah, di menu ASN Karir tersebut, kalian bisa mengisi terkait instansi yang apa yang ingin kalian lamar, ijazahnya, kualifikasi ijazahnya apa, prodinya apa, kemudian nanti akan muncul di sana ya, kalian bisa melihat terkait dengan apa saja instansi formasi yang ingin kalian lamar untuk tahun 2024 ini. Tapi memang untuk tampilan dari ASN Karir ini sampai sejauh ini memang belum muncul. Sampai nanti proses pendaftaran biasanya akan muncul. Karena nanti untuk instansi ini biasanya akan mengumumkan terkait dengan file PDF persyaratan instansi apa yang dibuka itu menjelang pembukaan nanti, karena nanti akan ada dalam jadwalnya atau rilis jadwal atau panduan rundown dari jadwal penerimaan untuk CPNS tahun 2024 ini. Sama seperti halnya rundown yang seperti ini untuk tahun 2023. Nah, sama-sama saja kalian tunggu dan pantau secara update informasinya. Nah, untuk pembuatan akun ini kapan dan melakukan proses pendaftaran? Pembuatan akun dan proses pendaftaran itu baru bisa teman-teman lakukan ketika CPNS sudah dibuka. Kalau CPNS belum dibuka, belum ada jadwal yang seperti ini dikeluarkan BKN dan juga Kemenpan RB, maka teman-teman tidak bisa mendaftar. Walaupun memang portalnya sudah buka ya. Nah, kalian tidak bisa mendaftar atau kalian bisa membuat akun, tetapi itu tidak sah dan juga tidak berlaku ya. Atau bahasa lainnya itu ya percuma saja kalian mau buatnya karena tidak berlaku. Untuk pembuatan akun dan proses pendaftaran itu baru berlaku dan sah ketika pendaftaran sudah dibuka. Ada teman-teman kemarin yang keburu-buru sampai buat akun di portal milik Papua dan Papua Barat ya, SSCSN Papua Barat, dan juga itu tahun 2021 ya, karena mungkin antusias yang lebih. Alhasil hal tersebutlah kalian mendapatkan kesalahan informasi ya. Padahal CPNS memang belum dibuka, dan untuk pendaftaran akun yang dibuat kemarin banyak orang itu yaitu untuk pendaftaran akun khusus Papua, karena Papua kemarin untuk Papua Barat ya kemarin itu memang harusnya 2023 itu buka, tetapi memang karena adanya konflik maka ditunda di tahun ini, dan itulah kenapa untuk portal dan pembuatan akunnya itu ya dibuka ya. Tapi untuk pendaftaran dan portal pendaftaran CPNS ini pada umumnya itu di portal scsn.bkn.go.id. Kalau kalian akses dari sekarang memang belum dibuka, tetapi setelah ada jadwal pendaftaran baru kalian bisa mengakses dan baru bisa dibuka. Intinya pembuatan akun dan proses pendaftaran baru bisa dilakukan atau sah ya dilakukan kalian terdaftar kalau sudah dibuka. Kalau belum dibuka, kalian buat dari sekarang maka tidak berlaku dan juga tentunya tidak sah. Nah, untuk pelamar yang tahun kemarin ikut pendaftaran CPNS kemudian tahun ini mau ikut lagi, tetap akan diminta membuat akun baru ya. Termasuk juga kalian yang kemarin pernah terlanjur buat akun ya nanti saat pendaftaran ya buat lagi akun baru. Jadi akun-akun yang kemarin itu tidak sah dan juga kalian diminta untuk membuat akun baru terkait dengan proses pendaftaran ini. Nah, untuk pendaftaran itu melalui online ya, melalui satu portal. Baik teman-teman yang ingin mengambil CPNS Pemda, CPNS Pusat, atau instansi Kemenkumham, instansi Kejaksaan, instansi Mahkamah Agung, Kemenak, Dinkes ya, atau perawat bidan, mendaftarnya sama melalui satu portal di scsn.bkn.go.id. Nah, ketika nanti mendaftar di portal scsn.bkn.go.id, barulah di proses pendaftaran kalian memilih formasi sesuai dengan apa yang teman-teman ingin daftar atau instansi apa yang ingin kalian daftar. Baru memilihnya di sana. Bukan pendaftarannya melalui website dari instansi masing-masing, tapi mendaftarnya melalui satu portal scsn.bkn.go.id. Mau instansi apa saja yang kalian ambil, CPNS pusat atau daerah mendaftarnya sama melalui laman scsn.bkn.go.id. Sekali lagi, pendaftaran baru bisa dilakukan ketika CPNS sudah dibuka dan sudah keluar rilis resminya jadwal yang seperti ini oleh BKN dan juga Kemenpan RB. Nah, yang perlu teman-teman siapkan dari sekarang terkait dengan persyaratan ya, kalian siapkan 5 dokumen terlebih dahulu sekarang. Yang pertama, kartu keluarga. Kartu keluarga kalian harus siapkan ya. Kemudian eKTP atau kalau belum ada KTP, surat pengganti KTP dari Disdukcapil. Kemudian ijazah. Ya, ijazah sesuaikan dengan ijazah yang ingin kalian lamar. Kalau misalnya perawat ya bisa gunakan ijazah D3 atau S1 sesuai dengan informasi yang ingin dilamar nanti. Kemudian transkrip nilai itu nilai di belakang ijazah atau terpisah ya. Nilainya itu dinamakan transkrip nilai.
Kemudian bisa siapkan juga pas foto berlatar belakang merah, ya, baju putih lengan panjang, ya, baju pakai kerah ya, bajunya baju kemeja putih lengan panjang tanpa corak, mau menggunakan dasi, blazer, jas warna hitam boleh. Yang menggunakan hijab, hijabnya warna hitam, silakan kalian sesuaikan. Dan ukuran fotonya itu 4x6 berlatar belakang merah. Untuk format filenya adalah JPG. Semua berkas ini kalian scan dalam bentuk file PDF atau file JPG sesuai dengan persyaratan dari instansi yang ingin kalian lamar. Kemudian siapkan juga elektronik materai. Elektronik materai atau e-materai ini diperlukan saat kalian ingin membuat surat lamaran dan surat pernyataan nanti. Sekarang bukan materai fisik tapi elektronik materai atau e-materai. Nah, videonya sudah saya buatkan, nanti silakan kalian langsung klik ya. Link videonya sudah saya letakkan di deskripsi video ini agar teman-teman bisa mengetahui cara membuat suratnya, kemudian peletakan e-materainya yang benar bagaimana, pembeliannya bagaimana, sudah saya buatkan, mungkin saya tidak menjelaskan lebih panjang. Dan e-materai ini bisa kalian beli dari sekarang karena tidak ada masa kadaluarsanya. Nah, kemudian untuk persyaratan lainnya seperti surat lamaran, surat pernyataan, SKCK, surat bebas narkoba ya, atau sertifikat lainnya itu nanti saja dibuat. Tunggu pendaftaran sudah dibuka. Karena beda formasi, beda instansi, biasanya beda persyaratannya. Ada yang meminta SKCK, ada yang tidak. Ada yang minta surat bebas narkoba, ada yang tidak. Surat lamarannya ada yang minta diketik, ada yang ditulis tangan ya. Ada yang sudah tinggal download formatnya, ada yang buat sendiri. Jadi hal itu nanti saja. Cukup siapkan 5 dokumen awal yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi itu untuk persyaratan ataupun berkas yang perlu teman-teman siapkan. Nah, untuk tahapan tes itu biasanya diawali dengan pengumuman seleksi. Nah, pengumuman seleksi itu adalah pengumuman dari masing-masing instansi yang akan membuka. Biasanya di sana nanti akan di-share terkait dengan file PDF, informasi apa yang dibuka, kuotanya berapa, persyaratannya apa, tempat download filenya di mana. Nah, itu kembali lagi kepada instansi kalian. Nanti sering-sering kalian pantau di sosial media atau di akun Instagram ataupun di websitenya. Nanti kalian tinggal download filenya dan kalian siapkan persyaratan. Nah, kemudian baru nanti ada pendaftaran seleksi. Nah, pendaftaran seleksi ini kurang lebih sekitar 2-3 minggu ya. Masih banyak waktu, jadi jangan terburu-buru. Saat pendaftaran seleksi inilah kalian baru bisa membuat akun, melakukan proses pendaftaran dan memilih formasi ya. Jadi saat pendaftaran seleksi ini. Kemudian ada seleksi administrasi. Ini adalah panitia yang nanti akan melihat dari berkas-berkas yang kalian upload, kemudian kalian isi. Nah, di seleksi administrasi lah ini adalah hak panitia. Dan setelah kalian melakukan proses pendaftaran, tinggal menunggu apakah kalian lolos tahapan administrasi atau pendaftaran online ini untuk maju ke tahapan berikutnya, yakni SKDCAT. Nah, ya, jadi jangan terburu-buru, siapkan persyaratan, kemudian kalian banyak belajar pastinya untuk SKDCAT agar kalian sudah semakin siap ketika CPNS sudah dibuka nantinya. Dan semangat persiapan, nantikan informasi lainnya. Ini sebagai informasi awal agar teman-teman tidak kebingungan lagi. Silakan bantu share video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Dan mungkin ada teman kalian yang bertanya-tanya, silakan bantu share video ini juga. Kasih link ke mereka agar mereka semakin tahu, semakin siap dalam melakukan proses pendaftaran. Dan lupa saya sampaikan juga bahwa yang sudah mendaftar sekolah kedinasan, tahun ini juga bisa ya untuk mendaftar CPNS. Jadi silakan kalian daftar kembali, tapi tunggu pendaftaran ketika sudah dibuka nanti. Semangat persiapan teman-teman, dan kalau kalian ingin bimbingan belajar ya, bimbingan belajar ini masih dibuka, saya juga buka bimbingan belajar. Tentunya untuk proses pendaftaran silakan klik linknya ada di deskripsi video ini atau bisa langsung DM ke Instagram saya Minumri. Dan kita nanti akan belajar bersama. Semoga untuk gelombang ketujuh ini, setelah kalian nonton video ini masih ada ya kuotanya, karena kuota kita terbatas agar pelajaran bisa lebih efektif. Dan terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.